Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Review untuk XAUUSD sore hari ini ya. Saya akan mulai di time frame 4 jam. Teman-teman bisa lihat dari pergerakan XAUUSD sampai dengan posisi sore hari ini masih bergerak konsolidasi. Artinya beberapa investor itu lebih melihat atau menunggu ya hasil kepastian di pertemuan kedua ya untuk si Jeremy Powell nanti akan rilis pukul 22.00, yaitu dimana di pertemuan pertama sikap daripada Jeremy Powell diperlihatkan lebih hawkish ya dalam mengambil keputusan. Artinya jika mana data ekonomi yang akan rilis di beberapa minggu ke depan ya sebelum tanggal 22 Maret 2023 nantinya akan fix kenaikan suku bunga di tanggal tersebut akan disampaikan, dan di sini dibahas ya di depan Senat bahwasanya apakah keputusannya nantinya dinaikkan sebesar 25 basis poin atau sebesar 50 basis poin. Dan di pertemuan pertama terjadi dorongan seller yang cukup kuat ya pasca disampaikan oleh si Jeremy Powell sikapnya yang lebih hawkish ya, karena melihat daripada data-data sebelumnya di bulan Februari kemarin menunjukkan angka yang memanas ya, artinya angka yang sangat signifikan kenaikannya, dan di sini mengakibatkan daripada inflasi yang ada atau CPI yang ada menghasilkan angka hanya sebesar 6,4%, dan di situ dianggap masih cukup tinggi ya untuk target penurunan inflasi sebesar 2%. Dan posisi ini nanti akan rilis di pertemuan kedua ya hari ini, yaitu pukul 22.00. Apakah tetap dengan yang disampaikan nantinya untuk hari ini sikapnya lebih hawkish, atau ada perubahan dari data yang nanti malam akan rilis di awal, yaitu pukul 8 lebih 15 menit ya, yaitu pukul 20 lebih 15 menit ada ADP non-farm employment change. Anda bisa lihat di tabel sebelah kiri ya, di mana previousnya sebesar 106.000, prediksinya naik sebesar 197.000. Jika mana hal ini terjadi, data actualnya sesuai dengan forecast, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi penguatan, dan posisi ini sangat merugikan bagi si Jeremy Powell ya, dalam arti akan menaikkan tingkat suku bunga lagi gitu loh, karena data ADP non-farm employment change menunjukkan kenaikan. Tapi jika mana data ADP non-farm employment change ini menunjukkan potensi penurunan di bawah forecast, maka besar kemungkinan masih ada peluang The Fed hanya menaikkan sebesar 25 basis poin, artinya tidak terlalu hawkish ya, dan bisa mengambil keputusan dovish gitu loh. Dan ini yang pertama. Dan nanti malam pukul 10 malam ya juga akan rilis JOLTS job opening. Ini juga sangat berpengaruh kepada inflation rate ya tentunya. Kalau kita lihat previousnya 11,01 dan nanti diprediksikan forecastnya 10,58. Artinya ada penurunan untuk JOLTS job opening sendiri. Jika mana data ini sesuai, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan dan akan berpengaruh kepada XAUUSD terjadi peningkatan. Dan tentunya para investor lebih hati-hati ya melihat atau menyingkapi keputusan The Fed nantinya. Sikap hawkish ataupun dovish yang diberikan di sini terlihat di time frame 4 jam. Ada perubahan memang terjadi ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Kalau kita lihat dari hari kemarin di akhir sesi penutupan ya, ketika pukul 21.00 di sini ya di candle ini, dan perubahan sampai dengan jam 1 dini hari ini memang pergerakannya didorong pengaruhnya ya dari The Fed sendiri menyampaikan hawkish. Respon pasar kepada XAUUSD terjadi penurunan yang cukup signifikan karena waktu itu juga indeks dolar terjadi penguatan ya. Tapi di akhir sesi penutupan body candle ini semakin mengecil. Anda bisa lihat ya, sampai memasuki sesi Asia ini masih terpengaruh dari dorongan seller atau momentum yang cukup kuat ya. Terjadi sampai di sesi Asia tadi sempat terjadi penurunan hingga mendekati di level 1808 ya. Ini posisinya terakhir tadi 1809.27. Dan saya melihatnya ini ada 3 candle terbentuk, artinya ada 3 posisi candle ya, yaitu di mana ada impulsif bearish, kemudian ada long legs doji, dan di sini ada impulsif bullish. Ada susunan 3 candle ini membentuk pembentukan pattern ya, yaitu morning star
Ya, Morningstar di sini menunjukkan potensi akan terjadinya penguatan. Tapi saya melihatnya tadi pagi saya sampaikan area open 1817 ternyata tidak berhasil di breakout. Apakah sampai nanti sesi Amerika ya, mendekati sesi Amerika berhasil menguat hingga 1817.00 yang menunjukkan potensi penguatan berlanjut. Dan ini yang bisa kita lihat di time frame 4 jam ya. Kalau sampai nanti pukul 21.00 berarti artinya akan terjadi pergerakan di time frame 4 jam sampai pukul 21.00. Berarti pukul 20.15 kan ada ADP ya, dan di sini akan sesuai ya dengan kondisi saat ini, meskipun masih bergerak konsolidasi dan bergerak di area base ya. Berkisaran range-nya pun sore hari ini tidak terlalu tinggi ya, Anda bisa lihat. Ini artinya investor lebih berhati-hati, hanya $5,91 per troy ounce ya, sangat kecil sekali, di bawah rata-rata biasanya $8 per troy ounce. Dan ini melihat atau mencoba mengetahui nanti ya hasil data ADP, non-farm employment change itu sendiri ya. Jadi kalau nanti perubahan candle time frame 4 jam ternyata ADP-nya menunjukkan potensi penurunan, maka saya pastikan pergerakan akan berlanjut naik. Tentunya saya memiliki target kenaikan yaitu sampai area minimal 1829 sampai dengan 1831 dan tepat berada di EMA 50 dan targetnya di wilayah ini minimal sampai sini dulu. Di sini menutup range $20 ya, kisaran di area $20. Dan kalau nantinya ternyata terbalik posisi newsnya, memberikan dampak kenaikan yang cukup signifikan, maka respon daripada XAUUSD pasti akan terjadi penurunan. Dan penurunannya sampai area berapa? Saya melihat di posisi terendah terakhir di sini ada area golden level. Anda bisa lihat ya. Nah, ini ada area golden level. Tentunya di posisi golden level ini ya, sebentar, ada area 1788. Dan kalau saya lihat di posisi sebelah kiri ya, saya melihatnya di sini ada area order block ya, ada area order block, saya tandain dulu. Ini adalah area order block di time frame 4 jam. Menurut saya targetnya bisa menuju wilayah ini. Sebentar, saya geser dulu. Ya, minimal sampai area sini yang akan menjadikan targetnya ya. Kita tandain dulu, ini adalah order block di time frame 4 jam. Oke. Jadi kalau kita ukur apakah sesuai atau tidak, coba kita lihat dorongan daripada seller dari height-nya ya, sampai dengan posisinya masuk ya, make sense. Di sini memasuki range $20 sampai range $30 di time frame 4 jam ini. Besar kemungkinan setelah terjadinya breakout area support ya, area support itu yang ada di sini 1804.62 ya, itu key supportnya untuk hari ini ya, area ini. Kalau sampai ini posisinya di breakout ya, penurunan seller kuat dan break di bawah low hari ini sampai mendekati key supportnya, maka kecenderungannya akan kuat menuju area order block yang ada di time frame 4 jam, yaitu kisaran 1795 sampai dengan 1784. Area ini yang akan nanti ditargetkan jika mana terjadi pelemahan pada XAUUSD. Oke, sekarang lihat time frame 1 jam. Menurut saya dengan posisi saat ini masih bergerak konsolidasi ya, area ini yang saya maksud tadi ya, karena di sini ada drop base drop. Inilah yang menjadikan potensi ya. Kalau sampai area ini terjadi breakout, oke, area ini terjadi breakout, close di atas daripada area drop base drop ini, besar kemungkinan pergerakan untuk XAUUSD akan kecenderungannya bergerak naik. Ya, ini yang wajib diperhatikan ya, berkisaran antara 1820 sampai dengan 1817. Ya, jadi menurut saya teman-teman kalau masih ada potensi yang terbuka, hati-hati nanti ketika rilis pukul 20.15 news yang pertama kali, hati-hati ya. Harus betul-betul dipantau dan jangan lupa pasang stop loss setiap Anda transaksi, karena kemungkinan kalau memang dia nanti bergerak naik, syaratnya harus break di atas drop base drop di sini. Ini sih memang berpotensi kuat naik ya, karena berada di area extreme probability dan posisinya masih jauh di bawah key support gitu loh. Dan kalau naik, cuman hari ini nih ada news besar ya, salah satunya ADP, terus kemudian juga ada GOLTS, terus kemudian juga ada Jeremy Powell yang dimana masih hari ini adalah hari terakhir pertemuannya.
Dan kalau nanti menunjukkan potensi penguatan atau pelemahan pada indeks dolar ya, maka XAU-USD akan kecenderungan naik menuju ke wilayah area 1831 sampai dengan 1829. Tinggal pantau wilayah ini ya, apakah nanti posisinya di area tersebut ada pembalikan pembentukan pattern atau tidaknya ya. Tapi kalau nanti ternyata respon pasar ini terjadi breakout ya, saya lebih baik akan menunggu area order block time frame 4 jam untuk target buy. Ya minimal mendekati area sini. Ya dengan kecenderungan akan bergerak naik. Karena posisinya menurut saya ya, area yang nantinya kalau ini di breakout, karena kan di sini sudah target breakoutnya sudah kena, di sini juga kena. Posisi ini yang terakhir ini kan posisi trennya kan kalau kecenderungannya kuat turun, tentunya ini akan di breakout. Area key support 1804.62 ini yang menjadikan penentu. Karena yang terakhir di area key resisten ya, yang saya sampaikan kalau teman-teman masih ingat di analisa terakhir adalah area ini 1847.39. Ini di breakout, ini menjadikan potensi kenaikan. Tapi karena adanya berita yang menunjukkan kenaikan pada indeks dolar dan berdampak kepada XAU-USD terjadi penurunan, dan posisi saat ini terhenti tepat berada di area 78,6% sampai dengan 88,3%. Dan hari ini juga ada news yang akan rilis. Inilah yang nanti akan menentukan apakah XAU-USD akan terjadi kenaikan atau terjadi penurunan berlanjut setelah break di bawah area key support 1804. Saran saya kalau teman-teman memang mengikuti boleh, asalkan menurut saya gini, jadi Anda bisa transaksi ambil posisi buy ataupun sell ya, yaitu di area order block time frame 4 jam atau area golden level nantinya setelah rilis berita 1-2 jam. Ya minimal seperti itu. Jadi kita akan mengetahui respon pasar seperti apa, kondisi pergerakannya seperti apa. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.